Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Dengan nikmat sehat dan nikmat luang waktu, Allah ringankan kaki kita melangkah ke Masjid Nurul Huda dalam rangka menghadiri undangan panitia halal bihalal. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan dan kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai yaumil akhir. Yang pertama, saya ingin mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama keberadaan saya di Masjid Nurul Huda, interaksi saya di Masjid Nurul Huda, ada kesalahan kata, ada kesalahan sikap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini Allah berikan predikat takwa. Karena memang perintah Allah dalam puasa Ramadan finalnya adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Kenapa juga Allah memberitakan kita untuk bertakwa, baik itu orang beriman maupun sekalian manusia. Ada 10 ayat di dalam 10 surat perintah takwa. Tadi yang disampaikan Ustadz Samiono, kalimat takwa, tapi ini ayat perintah tentang takwa. Ayatnya bukan kalimat. Tadi kalimat sudah disampaikan kurang lebih 242. Ada ulama yang menyatakan 245, 254. Beda pendapat tentang kalimat takwa. Tetapi untuk ayat perintah takwa ada 10 ya. Menggunakan redaksi 8 ayat ya, dengan ayat yang berbeda, dengan surat yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah. 2 ayat berikutnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumullah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumullah, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah ya. Jadi sampai 10 surat ya, 10 ayat maksudnya di dalam 10 surat Allah perintahkan. Tujuannya tidak lain untuk apa? Agar kita semua manusia, terutama orang beriman, masuk surganya Allah. Seperti di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah dan disediakan surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk diberikan oleh orang-orang bertakwa. Jadi jelas tujuan kita menjadi takwa adalah karena ingin masuk surga, dan Allah janjikan surga. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk surga? Insya Allah ya Bu ya. Ya, jadi kuncinya hanya takwa ya. Seperti dalam surat tadi, surah Al-Imran 133, Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang takwa. Sekarang bagaimana predikat takwa yang ada dalam diri kita yang sudah kita raih selama bulan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya agar terpelihara, termaintain, ya. Jangan sampai tergerus ya. Selama 11 bulan itu akhirnya takwa itu sedikit hilang ya. Bahkan ya keimanan pun demikian, karena yang menggerakkan takwa seseorang adalah iman. Di dalam hadis disampaikan ya, yajidu wa yanqus, al-imanu yajidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu kadang naik dan kadang turun. Bagaimana cara kita memelihara takwa yang ada pada diri kita? Banyak pendapat ulama ya. Yang pertama tentu dengan doa kepada Allah. Hanya kekuatan Allah lah yang dapat mampu ya meningkatkan keimanan kita ya.
dan yang dapat mampu melaksanakan ketakwaan pada diri kita. Yang pertama doa. Rasulullah mengajarkan kita dalam doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya tentu Allah, ya. Kokohkanlah kokohkanlah hati kami dalam agamamu. Di dalam riwayat hadis lain disampaikan, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami dalam ketaatan padamu. Atau juga bisa kita tambahkan doa lain, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah ibadahku dan perbaikilah rasa syukurku padamu. Dengan doa ini insya Allah Allah akan jaga, asal kita rutin dan yakin. Tapi tidak cukup hanya dengan doa saja, tentu harus ada amal-amal yang mendukung bagaimana agar ketakwaan ada pada diri kita semakin meningkat, semakin baik juga iman yang ada dalam diri kita. Selain doa, yang kedua tentu adalah kita melaksanakan semua perintah-perintah sunnah Rasulullah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Samiono, salah satu sunnah Rasulullah tentu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, sunnah yang lainnya tahajud dan puasa sunnah Syawal dan seterusnya. Karena dalam hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, sesungguhnya dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kedua, kalau tidak salah, Yang pertama tadi doa, yang kedua adalah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah thalabul ilmi. Dalam hadis disampaikan Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban orang muslim. Jadi mari sama-sama kita mencintai ilmu agama. Jadi menuntut ilmu itu bukan berarti pendidikan formal, Kalau memang memungkinkan, punya dana, punya biaya waktu, tafadhol, silakan untuk pendidikan formal. Tapi namun kalau memang keterbatasan semua, cukup menghadiri kajian-kajian yang sudah ada di Masjid Nur Huda, begitu banyak kajian-kajian. Maka dengan inilah yang dapat memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita. Karena dengan ilmu maka kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat dan seterusnya, hanya dengan ilmu. Tanpa itu semua tentu keimanan kita dan ketakwaan kita akan mudah tergerus, Karena dengan ilmulah semuanya bisa terpelihara ketakwaan dan keimanan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan, berupa tentang bagaimana memaintain, memelihara ketakwaan yang ada pada diri kita yang telah kita raih dengan predikat takwa, dengan doa, dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan thalabul ilmi, dan terakhir dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tentu kita harus berusaha, bukan berarti tidak soleh kita tidak bergaul atau bersahabat, tidak, tapi lebih prioritas kita berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa harus dengan orang soleh? Karena hanya orang-orang soleh lah yang senantiasa mengingatkan ketika kita sedang futur iman, kadang kita sedang lemah iman kita, mungkin sedang malas untuk berangkat ke masjid, nanti ada teman kita yang soleh, akan mengingatkan, watawassaw bihaqq watawassaw bisabr, jadi akan senantiasa mengingatkan di dalam kebaikan dan kebenaran. Itulah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tejo Marstio. Juga kami sampaikan kepada para jamaah bahwa program Cinta Al-Quran kita juga sudah dilaksanakan setiap hari, yaitu dengan tadarus online via Zoom meeting. Setiap pada Isya, one day one juz, bagi bapak-bapak bisa mengikutinya setiap hari malam Senin sampai dengan malam Sabtu, setiap pada Isya melalui Zoom meeting. Baik, untuk lanjutnya yaitu kita simak untuk tausiah dari Ustadz Zaid Royani
Beliau biasa mengisi taklim untuk subuh hari Sabtu pada pekan ketiga dengan materi biasanya fikih. Kepada Bapak Ustadz Zaid Royani yang kami hormati untuk bisa memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Nurul Huda Ustaz Lulud dan Ketua DKM serta jajarannya, serta Ketua Masjid ataupun musola sekitar, dan RT, RW, dan para asatidzah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmatul iman wal Islam, di mana dengan kenikmatan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, momentum halal bihalal ini sangat erat kaitannya dengan kita saling memaafkan di antara kita, menyambung tali silaturahmi di antara kita, dan ini pada dasarnya merupakan ciri dan tanda dari kesempurnaan iman. Bapak Ibu, ingin keimanan kita sempurna nggak Bapak Ibu sekalian? Ingin. Makanya di dalam setiap sholat tarawih kita membaca doa kamilin, ya, kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minal imani kamilin, ya Allah berikanlah keimanan kepada kami dengan keimanan yang sempurna. Bagaimana cara kita agar mendapatkan keimanan yang sempurna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna. Ini menunjukkan keimanan kita itu akan bisa sempurna dengan kita melakukan beberapa amalan-amalan. Apa diantaranya Bapak Ibu sekalian? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta hingga yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kira-kira kita bisa nggak Pak mencintai saudara kita, saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai diri kita? Kalau para sahabat Nabi itu, ya, para sahabat Nabi itu dalam sebuah peperangan, sebagai bentuk rasa cinta mereka terhadap saudaranya, ada yang dalam keadaan haus diberikan 1 botol air minum, Bapak Ibu sekalian, karena yang dia lebih utamakan, yang lebih dia pikirkan itu adalah saudaranya, maka dalam kondisi darurat pun maka dia lebih mendahulukan saudaranya. Ini adalah tanda kesempurnaan iman kita. Kita tidak akan sempurna iman kita hingga kita mencintai saudara kita
sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, coba kita amalkan hadis Nabi ini. Kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Itu bagaimana? Kalau kita ingin diri kita saleh, taat ibadah kepada Allah, maka kita juga harus punya semangat yang sama agar tetangga kita, saudara kita bisa taat kepada Allah sebagaimana taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan banyak program-program yang dijalankan di Masjid Nurul Huda, mulai dari kegiatan tahsinul Quran, kemudian pengajian dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Maka ayo ajak teman kita, saudara kita, kuatkan mereka, ayo kita ikut pengajian, ayo kita belajar Al-Quran dan seterusnya. Sebagaimana kita ingin diri kita bisa membaca Al-Quran, maka kita ajak saudara kita, teman kita, tetangga kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ibu-ibu kalau bisa mengajak temannya untuk bisa belajar Al-Quran bersama ibu, maka ibu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh teman yang kita ajak, ya. Jadi kalau kita bawa 2 orang, kita dapat pahala ngaji, 2 orang teman yang kita bawa dapat pahala, dan kita mendapatkan pahala dari kedua teman kita tersebut. Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Mau, ya. Maka inilah yang harus bersama-sama kita lakukan, dan termasuk juga saat ini kita sedang menjaga melihat kondisi saudara kita di Palestina. Maka dalam kesempatan kali ini saya mengajak untuk bersama-sama kita mendoakan, peduli terhadap saudara kita yang sedang dizalimi di Gaza Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, keistiqomahan, dan Allah berikan kesempurnaan iman pada diri kita sehingga kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zaid Royani. Baik, untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Khalid MA. Beliau biasa mengisi kajian pada pekan kedua Sabtu subuh. Materinya yaitu tafsir Al-Quran. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Khalid, Abu Dia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqul anam, al-mahmudu ala ad-dawam, hasal muslimina ala al-mahabbati wal wi'am, wa nababahum ala tazawuri wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah sangat banyak ilmu yang kita dapatkan di pagi menjelang siang hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong hamba-hamba Allah yang difirmankan olehnya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengar perkataan yang baik, dan semua yang disampaikan tadi adalah perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti sesuatu yang terbaik dalam arti mengamalkannya, kemudian menyebarkannya juga kepada yang lain yang belum mengetahui. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah
dan mereka adalah ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Berarti hakikat kecerdasan kita di hadapan Allah bukan banyaknya wawasan, akan tetapi seberapa banyak kita beramal berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Karena itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menggali daripada sedikit pengaruh daripada ibadah yang sudah kita kerjakan. Siapa yang puasanya sempurna, siapa yang qiyamul lailnya sempurna, dan siapa yang menyempurnakan berbagai amal soleh kemarin pada bulan Ramadan, maka akan terlihat minimal dalam penunaian 5 janji sucinya, Bapak sekalian dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang dilihat ibadahnya diterima oleh Allah adalah mereka yang semakin baik hubungannya dengan Allah, semakin baik hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ini adalah karakter pertama Bapak sekalian, sehingga mereka akan tetap menjadi hamba Allah baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan ingat, janji suci kita kepada Allah, kita sudah berikrar, kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ini adalah janji suci pertama kita kepada Allah. Kita akan menjadi hamba Allah kapanpun, dimanapun, dalam bulan apapun, dan juga dalam kesempatan apapun. Kita adalah hamba Allah. Kita bukan hamba Ramadan, kita bukan hamba Syawal, kita bukan hamba Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah. Kita adalah hamba Allah. Yang selanjutnya apa sekalian? Kita akan melanjutkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Al-Quranul Karim itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan siapa yang berpegang teguh kepadanya pasti akan sampai kepada Allah. Siapa yang berdakwah kepadanya pasti akan ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Siapa yang berkatanya pasti jujur. Siapa yang berhukum dengannya pasti adil. Maka siapa yang mempelajarinya, maka dia pasti akan mendapatkan sebaik-baik ilmu. Yang selanjutnya, karakter dan ciri daripada ibadah kita diterima, hubungan kita akan semakin dekat dengan orang tua. Bapak sekalian, ini adalah janji suci kita yang selanjutnya. Kita telah berikrar bahwa kita akan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Sama saja, kita akan mendoakannya, kita akan memohonkan ampun bagi mereka, kita akan melunasi hutang-hutangnya, kita akan menjalankan nazarnya, sumpahnya, kita akan memuliakan kerabat-kerabatnya. Itu adalah bukti bahwa kita semakin mendekatkan hubungan kita dengan orang tua. Apalagi kita yang mana orang tuanya masih hidup, Bapak sekalian. Allah telah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada manusia. Maka mari kita lihat Bapak sekalian, ibadah kita diterima atau tidak. Yang pertama tadi, semakin baik hubungan kita dengan Allah dan Al-Quran. Yang kedua, semakin baik hubungan kita dengan orang tua. Yang ketiga, akan terlihat pengaruh daripada ibadah yang kita kerjakan. Semakin baik hubungan kita dengan pasangan hidup kita, Bapak sekalian. Percuma kita berakhlak baik terhadap orang yang jauh nun di sana, ternyata akhlak kita jelek, buruk terhadap orang yang selama ini membersamai kita. Mereka adalah istri kita, mereka adalah suami kita. Jadi kalau istri semakin baik kepada suaminya, kalau suami semakin baik kepada istrinya. Berapa banyak orang yang dermawan kepada orang lain, namun ternyata pelit dan perhitungan terhadap istrinya. Kalau ibadah kita diterima, insya Allah semakin baik hubungan kita dengan istri dan keluarga kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang terbaik terhadap istri, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang terbaik terhadap istri. Yang selanjutnya, apabila kita benar dalam ibadah kita, semuanya akan berpengaruh kepada sikap kita terhadap anak, Bapak sekalian.
Bagaimana kewajiban kita terhadap anak, mendidik mereka, mengasuh mereka, membesarkan mereka dalam iman, mengajarkan mereka akhlak dan sebagainya. Itu adalah kewajiban kita. Jangan menjadikan anak-anak durhaka kepada kita karena kita telah durhaka kepada mereka. Dan yang terakhir Bapak sekalian, karena batasnya hanya 5-7 menit. Yang terakhir, apabila ibadah kita diterima oleh Allah, maka sikap kita, akhlak kita akan semakin baik terhadap masyarakat Bapak sekalian. Sebelum saya tutup, saya berikan contoh Bapak sekalian. Kenapa seluruh ibadah pengaruhnya kepada akhlak? Baik, saya kasih contoh dalam haji. Allah berfirman, "Faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau haji nggak boleh rafas, berkata kotor, berkata hal-hal yang mendatangkan syahwat, wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik, wala jidal, tidak boleh berdialog ataupun tidak boleh bersengketa itu ya, tidak boleh bertengkar. Haji, pengaruh haji mabrur terlihat pada akhlaknya yang tadi. Sekarang kalau puasa, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan keji, berbuat keji, Allah tidak peduli dengan puasanya, maka puasa harus berdampak pada akhlak. Kemudian sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka siapa yang sholat, akhlaknya masih rusak, percuma dia sholat Bapak sekalian. Maka tadi yang terakhir, pengaruh dan juga ciri daripada ibadah kita diterima oleh Allah, akhlak kita akan semakin baik terhadap masyarakat dan juga tetangga. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat terhadap orang lain. Puasa mengajarkan hal itu, zakat mengajarkan hal itu, sholat mengajarkan hal itu Bapak sekalian. Dan ternyata sebagai penutup Allah berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dhi masghabah. Saya kasih contoh Bapak sekalian, kalian tidak mendaki satu jalan yang sangat sulit. Ini kata Allah, perjalanan yang begitu sukar tidak kalian lewati. Wa ma adraka mal aqabah, lalu apa perjalanan yang menanjak dan sulit tersebut? Yang pertama kata Allah, merdekakan budak sahaya. Memerdekakan budak sahaya adalah interaksi kita dengan masyarakat Bapak sekalian, dan pada waktu ini sudah tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua, memberi makan di waktu terjadi krisis moneter, terjadinya masghobah. Jadi hari-hari yang sangat sulit Bapak sekalian. Apabila saat ini kita merasakan ekonomi sulit, kemudian lapangan pekerjaan sulit, kemudian mencari rupiah sulit dan sebagainya, maka saat ini orang yang diterima ibadahnya akan terlihat mudah membantu sesamanya. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Adapun yang keliru maka dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Khalid MA. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk tausiah Bapak Ustadz Suharsono. Beliau mengisi biasa malam Ahad di pekan kedua. Kepada beliau kami persilakan.